buat untuk memenuhi tugas UAS pengantar pendidikan yang diampu oleh Bapak Rudan Hakim SSI FPD. Langsung saja di sini saya akan menerangkan dari kelompok 4, yaitu unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pendidikan. Apa sih unsur itu? Mungkin kalian ada yang tahu apa itu unsur. Terlebih dulu saya akan menjelaskan tentang unsur. Unsur adalah bagian terkecil dari sebuah rangkaian. Tetapi walaupun terkecil, unsur ini sangat penting bagi pendidikan. Suatu pendidikan tidak ada unsur maka tidak akan berjalan dengan baik. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan merupakan aspek penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan sangat penting sekali untuk manusia karena pendidikan menempati urutan kedua setelah ekonomi. Manusia yang pertama adalah membutuhkan ekonomi untuk kita makan, untuk sehari-hari kita. Yang kedua, setelah ekonomi kita perlu pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan. Dengan pendidikan maka kita akan menjadi manusia yang berkualitas. Karena contoh kecilnya saja ya, untuk sekarang kita bekerja saja itu harus membutuhkan pendidikan yang sangat tinggi. Maka pendidikan sangat penting, tidak dapat belajar tanpa adanya pendidik. Jadi kita sebagai peserta didik ya, itu kalau tidak ada pendidik kita kan tidak akan paham apa yang kita pelajari. Itu kalau tidak ada pendidik itu kita tidak akan tahu apa yang dimaksud dari itu. Maka dari sini peserta didik dan pendidik itu. Unsur pendidikan yang keempat adalah masyarakat. Masyarakat memegang peran yang tidak bisa diabaikan dalam kemajuan pendidikan. Jadi di sini masyarakat di urutan keempat itu karena masyarakat ini juga sebagai orang tua. Jadi nanti ketika kita di sekolah itu, kalau kita sebagai pendidik, kalau kita berada di dalam sekolah atau berada dalam lingkungan sekolah, maka kita akan diajarkan oleh pendidik. Tapi ketika kita sudah di lingkungan, ketika nanti kita berada pada lingkungan sosial, maka kita akan dekat dengan masyarakat dan orang tua. Maka peran orang tua dan masyarakat untuk kita itu sangat penting. Kita sebagai pendidik harus belajar dengan orang tua dan masyarakat. Unsur pendidikan yang kelima adalah pemerintah. Pemerintah ini, keberlangsungan proses pendidikan tidak bisa pula terlepas dari dukungan pemerintah, baik skala daerah maupun pusat, bahkan internasional sekaligus. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan mempunyai fungsi yang cukup penting demi keberlangsungan pendidikan. Jadi di sini pemerintah berada di urutan kelima itu jika pemerintah mengeluarkan kebijakan pendidik yang bermutu dan tidak memberatkan pendidik maupun peserta didik. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah berhak mengeluarkan peraturan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan ujian, dan lain-lain. Fungsi lainnya adalah melakukan pengawasan terhadap proses pendidikan sehingga output yang diharapkan dapat dicapai. Unsur pendidikan yang kedua adalah kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Seperangkat alat yang digunakan untuk mengukur berjalannya atau tidaknya proses pendidikan. Nanti sampean lihat sendiri ya, contohnya di sini. Itu biasanya kalau kurikulum itu terselenggaranya sekolah itu ada di kurikulum itu tadi. Dulu sewaktu saya tahu kurikulum itu saya ada di MTS mungkin. Itu masih. Sementara sekarang kurikulum sudah pindah kurikulum KTSP itu. Jadi pendidikan ini apabila sarana dan prasarananya sudah mendukung tapi kurikulumnya tidak tertata dengan baik, maka tidak akan berjalan dengan semestinya. Jadi sarana, prasarana, dan kurikulum itu harus imbang. Unsur pendidikan yang ketiga adalah peserta didik dan pendidik. Jadi kan gini ya, kalau sarana, kalau gedung ataupun alat yang kita gunakan itu sudah ada dan kurikulumnya sudah tertata dengan baik, tapi tidak ada pendidik dan peserta didiknya, kan gimana gitu ya.
Sebenarnya yang pertama itu setelah sarana itu ada peserta didik dulu, baru nanti tertata kurikulumnya dengan baik. Peserta didik itu berpengaruh, sangat berpengaruh sekali bagi pendidikan. Langsung saja saya akan menerangkan tentang unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan itu ada 4. Yang pertama, sarana dan prasarana. Apa sih sarana itu? Sarana itu adalah alat yang digunakan manusia sebagai penunjang dalam mencapai tujuan hidupnya. Jadi sarana ini, contohnya kalau di sekolah sarana ini adalah alat tulis. Alat tulis adalah alat untuk menunjangkan ya. Alat untuk menunjang agar tujuannya sampean itu tercapai. Prasarana itu adalah alat bantu yang secara tidak langsung menunjang terselenggaranya sebuah pendidikan. Kalau prasarana ini contohnya kalau di sekolah adalah 3. prasarana itu contohnya kalau di sekolah adalah gedungnya, gedung, terus ruang guru, ruang kelas itu. Untuk menunjang terselenggaranya pendidikan sampean kalau sudah tujuannya sudah tercapai ya dengan alat tadi itu sarananya, tapi tidak ada prasarananya itu tidak mendukung. Jadi sarana dan prasarana itu harus imbang. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.